Riley? Fucking mine! Di awal film diperlihatkanlah dua orang yang sedang melakukan perbincangan. Dia yang bernama Adam Clay, seorang peternak lebah, dan Nyonya Parker, seorang guru honorer yang tidak sombong, rajin menabung. Mereka berdua sudah lama saling mengenal. Kemudian dalam perbincangan tersebut, Nyonya Parker ingin mengajak Clay untuk datang ke rumahnya nanti malam karena akan melakukan acara makan bersama. Kemudian, seperti biasa, Clay melakukan pekerjaannya setiap hari menjadi peternak lebah. Semua lebah-lebah tersebut dirawat dengan kasih sayang seperti malaikat. Kemudian, di sisi lain kita diperlihatkanlah Parker yang mendapatkan sebuah masalah dalam komputernya, terdeteksi virus dan harus menghubungi seseorang. Singkat waktu, di sisi lain kita diperlihatkanlah sebuah perusahaan besar ahli bidang jasa untuk bisa memperbaiki software komputer secara jarak jauh. Di sanalah Parker langsung melakukan perbincangan dengan orang-orang yang ada di sana dan ingin mendapatkan sebuah solusi bagaikan emak-emak jadul yang tidak mengetahui apa-apa. Di sanalah mereka semua langsung membimbing Parker untuk bisa mengunjungi sebuah situs web dan Parker pun langsung mengisi semua formulir, di mana formulir tersebut terdapat dari semua rekening bank yang telah mendapatkan tabungan di masa kecilnya sampai sekarang. Dengan seperti itu Parker pun langsung menurut. Set the hook. Okay. Oh, edas sekali. Dengan sekejap semua rekening saldo yang ada di banknya hilang entah kemana. Dan ternyata Parker telah mendapatkan hacker dan semua uangnya telah ludes dalam 1 detik. Memang bangsat online sangatlah mengerikan. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkanlah Clay yang baru saja selesai bekerja dan akan datang ke Parker untuk bisa melakukan makan malam. Akan tetapi Clay sangatlah heran kenapa rumah Parker sangat gelap gulita padahal sudah malam seperti ini. Maka Clay pun mempunyai curiga ada sesuatu yang terjadi di rumah ini dan membawa sebuah pisau. Ketika melihat di sana ada seseorang yang langsung membekuknya. Ya, dia yang bernama Verona, anaknya dari Parker yang baru saja sampai ke tempat ini. Dia adalah seorang FBI yang melihat ibunya sudah tergeletak dan terhadap apa yang dilakukannya, ternyata ibunya telah meninggal di tempat ini. Maka langsung saja Veronica menghubungi seluruh polisi untuk bisa melakukan identifikasi dan langsung menangkap Clay sebagai tersangka karena dialah orang yang satu-satunya yang berada di rumah itu, apalagi membawa pisau. Maka Clay pun langsung diringkus oleh para polisi. Akan tetapi tetap saja Clay tidak mau mengaku karena dia adalah seorang hanya peternak lebah yang ingin mengunjungi Parker. Tetapi semuanya harus dijelaskan di kantor polisi. Maka Clay pun langsung dibawa. Singkat waktu setelah Clay dibawa ke kantor polisi, Veronica pun langsung melihat data dari rekening ibunya. Ternyata ludes, tidak tersisa sepeser pun. Veronica pun menjadi curiga. Selang beberapa saat setelah itu, maka Adam Clay pun langsung dibebaskan oleh para polisi, membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Kemudian Veronica pun langsung datang kepada Clay untuk meminta maaf terhadap kejadian yang telah menimpanya dan menuduhnya sebagai pembunuh. Kemudian perbincangan tersebut dilanjutkan di rumah Veronica. Mereka berdua sangatlah bersedih telah kehilangan Nyonya Parker. Apalagi Clay yang sudah menganggap Nyonya Parker sebagai ibu sendiri, karena dialah yang menganggap Clay ada di dunia ini. Mungkin saja kematian Parker adalah korban dari bangsat online yang sedang marak diperbincangan oleh emak-emak di komplek. Akan tetapi Veronica yang bekerja sebagai FBI, dia berjanji kepada Clay akan menguak kasus ini sampai tuntas. It's more important.
Selang beberapa saat kemudian, tanpa diduga, ternyata Clay adalah mantan agen CIA yang kini menghubungi markasnya untuk bisa mengetahui tentang kasus pembunuhan tersebut. Tanpa banyak basa-basi, semuanya telah bekerja dan Clay pun langsung datang ke sebuah perusahaan yang sangatlah misterius, dan di sana mereka langsung melakukan perbincangan. Clay yang datang sebagai peternak lebah membawa 2 kompan bensin yang sangat besar, dan mereka semuanya mengatakan, "Saya akan membakar gedung ini." Kemudian dengan sikap polosnya, Clay langsung membawa 2 kompan besar dan mengatakan kepada mereka semuanya akan membakar tempat ini. Mereka semua diberi waktu untuk bisa kabur dari tempat ini, akan tetapi mereka semua tidak percaya dan Clay langsung membuktikannya. Setelah mengajar 1 orang sampai meninggoy, semua pun menjadi panik dan keluar dari tempat ini. Kemudian Clay pun langsung membuka kompan yang berisi bensin yang sangat banyak dan langsung menyiramkannya ke sudut ruangan untuk membakar ruangan ini. Akan tetapi tiba-tiba saja manajer pun datang yang bernama Garnet dan membujuk Clay untuk bisa berhenti, tetapi tidak bisa berkompromi. Mereka pun langsung adu jotos. Memang tidak ada tanding, Clay menghajar seluruh ajudannya Garnet, menyisakan Garnet seorang dan akan memasang sebuah bom untuk bisa menjadi pepacu dan meledak di tempat ini. Melihat apa yang dilakukan oleh Clay, maka Garnet pun sangatlah ketakutan dan keluar pergi dari tempat ini karena tempat ini akan dibumi hanguskan. Selang beberapa lama kemudian, setelah peledakan, Garnet yang menjadi manajer dari perusahaan langsung menghubungi bosnya untuk bisa mengabarkan salah satu cabang yang menjadi perusahaannya telah diledakkan oleh seseorang. Maka sang bos pun langsung mengatakan kepada Garnet untuk bisa mencari orang tersebut sampai dapat dan akan memberikan beberapa ajudan untuk bisa melindunginya dan harus bergegas. Singkat waktu, kejadian tersebut membuat Veronica langsung turun tangan. Sebagai FBI, dia pun langsung melakukan identifikasi pada TKP entah apa yang dilakukannya. Salah satu perusahaan gelap yang entah apa yang dilakukan oleh mereka semuanya tiba-tiba saja dibumi hanguskan oleh seseorang yang misterius. Lalu kemudian Garnet yang telah mengetahui kediaman Clay dan langsung membawa para ajudannya menggunakan senapan yang sangat panjang untuk bisa menghancurkan sarang lebah. Mengetahui Garnet dan para konco-konconya telah datang ke tempat ini untuk bisa membungkam Clay, Clay pun langsung bersiap-siap. Singkat waktu, Garnet dan para konco-konconya pun sudah datang di gudang untuk bisa membungkam Clay, menghancurkan tempat ini. Akan tetapi mereka semuanya telah mendapatkan perangkap dari Clay dan akan menghabisnya semuanya secara brutal. Kembali lagi kepada Veronica yang mengetahui informasi bahwa rumahnya telah meledak bersama gudangnya yang digunakan oleh Clay. Terdapat sebuah identitas dari perusahaan yang telah diledakkan beberapa waktu yang lalu. Lalu kemudian Garnet langsung menghubungi bosnya dan dia keluar dari insiden yang sangat mengerikan, mengabarkan bahwa para ajudannya telah mati meninggoy dihajar oleh Clay. Di sanalah mereka semua sangatlah panik untuk bisa mendapatkan keselamatan. Tiba-tiba saja ada seseorang yang datang. Ya, dia adalah Clay yang langsung membekuk si Garnet untuk bisa keluar dari mobil dan tentunya untuk bisa melakukan pertanggungjawaban. Maka si Garnet pun langsung dihajar secara habis-habisan secara brutal. Don't move. What the fuck, bro? Fuck you. I'm gonna burn you down. Sound young. Lalu kemudian si bos ini yang bernama Danforth
sangatlah kesal terhadap Clay yang telah mendapatkan informasi semua perusahaannya yang meminta bantuan kepada WLC. Dia adalah salah satu komandan CIA senior yang sudah menjadi pensiun, dan mereka pun harus bergegas untuk bisa menanggap Clay. Siapapun yang menjadi dalang dari semua ini untuk bisa melakukan perusakan bisnis, mereka semua akan mengerahkan kemampuan untuk bisa menyelamatkannya. Maka WLC dan Darford pun langsung bersiap. Singkat waktu, kita diperlihatkanlah markas FBI yang sedang melakukan trending topik terhadap peledakan beberapa rumah. Tentunya Veronica yang menjadi ketua kasus untuk bisa mengungkap siapakah pelakunya. Mereka semuanya mendapatkan sebuah petunjuk bahwa salah satu dari perusahaan tersebut adalah orang yang bermasalah. Mereka pun harus bisa menuntut salah satunya adalah Adam Clay yang telah terlibat dari semua ini. Maka mereka pun harus bersiap-siap untuk bisa mendapatkan petunjuk yang baru. Siap-siaplah untuk bertempur. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkanlah WLC yang sedang menelepon seluruh anggota dari CIA untuk bisa melakukan peringkusan terhadap seseorang yang telah menjadi peternak lebah, dan mereka pun harus bisa membuktikannya bahwa seseorang yang bernama Adam Clay adalah buronan. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkanlah Veronica yang telah mendapatkan kabar bahwa ada kasus pembunuhan. Diduga orang tersebut adalah salah satu manajer dari perusahaan tersebut yang bernama Garnett. Singkat waktu kita diperlihatkanlah Clay yang sedang mengisi bensin di Pertamina untuk bisa melanjutkan perjalanan. Akan tetapi ketika selesai mengisi bensin, tiba-tiba saja ada seseorang yang menyerang secara brutal dan langsung menghabisinya. Lalu kemudian kembali lagi kepada bos Danforth bersama WLC yang akan melakukan perjalanan ke suatu tempat, mendapatkan sebuah telepon dari salah satu agen CIA mengatakan bahwa pembunuh yang telah dikirim untuk bisa menangkap Clay ternyata dia telah mati di tempat dan mendapatkan luka yang sangat mengerikan. Mendengar kabar yang sangat tidak baik ini, maka mereka berdua siap-siaplah untuk menjadi buruan Clay selanjutnya. Setelah peledakan di pom bensin, tentunya Veronica yang menjadi FBI pun langsung datang ke tempat untuk bisa memastikan. Namun pembunuhnya belum bisa ditentukan apakah Clay atau siapapun yang menjadi dunia ini. Tetapi Veronica mendapatkan sebuah petunjuk, yaitu adalah buku panduan untuk melakukan pembiakan tentang lebah. Mereka semuanya pasti menyangka bahwa tetap saja Adam Clay mendapatkan sebuah kaitan dalam kasus ini. Selang beberapa lama kemudian, WLC pun langsung datang ke sebuah markas, di mana markas tersebut terdapat semua tentara bayaran yang paling mahal di dunia. Dan WLC pun mengatakan kepada mereka semuanya untuk bisa menangkap seseorang mantan CIA, hanya satu orang saja. Dengan satu orang kalian semuanya para tentara bayaran pastinya sangatlah mudah untuk bisa memenggal kepala Clay. Maka demikian di sana mereka pun harus bersiap-siap, walaupun satu orang tetap saja persenjataan harus lengkap karena mantan CIA yang bernama Adam Clay ini adalah bukan orang sembarangan. Oleh karena itu siapa cepat dia dapat, mereka pun bergegas. Kemudian kembali lagi kepada Clay yang datang ke sebuah markas para pembunuh bayaran yang telah dibunuhnya ketika di pom bensin. Singkat waktu datang ke sebuah tempat ini untuk bisa mendapatkan sebuah informasi di mana seluruh perusahaan yang menjadi bangsat online pasti akan diburu oleh Clay dan akan mendapatkan semua cabangnya. Sambil mempersiapkan persenjataan, Clay pun akan mendapatkan semuanya. Setelah mendapatkan informasi, Clay pun bergegas. Ya, inilah dia perusahaan pusat bangsat online yang sedang melakukan operasi. Akan tetapi tanpa mereka ketahui, operasi tersebut akan digerebek oleh para FBI.
Para FBI ini yang dikirim oleh Veronica untuk bisa melakukan investigasi terhadap perusahaan tiba-tiba saja dihadang oleh para tentara bayaran yang dikirim oleh Welsi, dan mereka semuanya harus mundur karena ini adalah tugasnya para tentara bayaran tersebut, yang menjadi alih-alih adalah polisi lokal. Di sana mereka semuanya para tentara bayaran pun langsung menegaskan kepada seluruh manajer untuk bisa berhenti sejenak karena keadaannya sangat genting, tetapi mereka semua tidak mau kehilangan 100 juta dolar per hari. Nah, di sanalah para FBI ini sangatlah bingung bagaimana caranya bisa meringkus. Tiba-tiba saja Adam Clay datang dan langsung mencaci mereka semuanya. Nah, di sanalah mereka semua tidak terima dicaci oleh Adam Clay dan langsung dihajar. Kembali lagi kepada operasi bangsat online yang dimana mereka meraup untung 100 juta dolar per hari. Tiba-tiba saja Adam Clay datang dan langsung menghancurkan mereka semuanya untuk berhenti dan tidak boleh ada lagi bangsat online kepada yang lainnya. Tetapi para polisi pun langsung datang untuk bisa melindunginya dan pertempuran pun dimulai. Singkat waktu, di tengah-tengah pertempuran yang sangat sengit, tiba-tiba saja Veronica datang bersama para konco-konconya untuk bisa mengecek keadaan, dan gedung pun sudah kacau balau. Mendengar hal yang seperti ini, Veronica pun langsung bergegas untuk bisa menangkap siapapun yang telah mencurigakan. Lalu Adam Clay pun langsung menyusun rencana untuk membasmi mereka semua. Setelah menghancurkan lift, maka Clay pun langsung datang ke manajer untuk bisa mengetahui siapakah yang menjadi bos di antara mereka semua. Akan tetapi mereka pun ngeyel, tidak mau memberitahu. Tetapi ketika selesai disiksa, mereka pun telah membuka mulut siapakah yang dibalik topeng ini. Selang beberapa lama kemudian, ketika Clay langsung kabur dari tempat ini mengetahui siapakah dibalik semuanya, maka Veronica bersama FBI pun langsung mengidentifikasi tempat yang menjadi bangsat online. Di sanalah mereka mendapatkan sebuah clue di mana semuanya telah jelas bahwa dalangnya adalah anak dari presiden yang kini telah jaya dalam usahanya. Kembali lagi kepada Danforth bersama Welsi yang sedang mendapatkan sebuah kabar bahwa tentara bayaran yang mereka kirim telah dihajar habis oleh Clay secara brutal tanpa tersisa. Mendengar kabar buruk ini, maka Welsi pun mengatakan kepada Danforth untuk bisa meminta bantuan kepada ibunya, yaitu sekarang yang menjadi presiden. Memang nepotisme di dunia ini selalu ada saja. Memerintahkan untuk bisa mengirim seluruh tentaranya dan menangkap Adam Clay hidup atau mati. Kemudian terlihatlah Veronica bersama kawannya ini sangatlah kesal terhadap apa yang dilakukan di dunia ini, apalagi di negara yang banyak sekali nepotisme. Mengatakan langsung saja kepada atasannya dan langsung menjelaskan terhadap kasus ini bahwa beberapa gedung yang menjadi pusat bangsat online untuk bisa memeras orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dalang dari semuanya adalah anak dari presiden yang bernama Karen Danforth, dan pastinya itu semua dilindungi oleh ibunya yang sekarang menjadi presiden. Maka seluruh komandan yang ada di FBI ini memerintahkan untuk datang ke sana dan langsung melakukan identifikasi secara langsung. You have a blank check. Singkat waktu, sesuai instruksi dari komandan, maka Veronica pun bersama kawannya langsung datang ke rumah kediaman Danforth untuk bisa melakukan identifikasi secara langsung dengan keamanan yang super ketat, membuktikan bahwa semuanya telah jelas. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkan Welsi yang telah mengundang pembunuh bayaran yang paling kejam di dunia ini yang bernama Black Horror. Di sana mereka pun langsung melakukan perbincangan, tentunya kesepakatan harga untuk satu kepala yang bernama Adam Clay. Walaupun satu orang, mereka semua langsung mengidentifikasi bahwa orang tersebut adalah bukan orang sembarangan, karena sampai saat ini dia adalah orang yang paling ganas yang sampai ke istana presiden. Mereka pun harus bersiap-siap karena pastinya akan mendapatkan pertempuran yang sangat besar.
Singkat waktu, Ibu Presiden pun sudah tiba di tempat ini. Pengamanan pun ditambah super ketat sampai 10 kali lipat. Bahkan mobil yang lewat pun harus diamankan dari segala sisi. Singkat waktu kita diperlihatkanlah Clay pun akan datang ke tempat ini dan langsung datang dari gorong-gorong yang tanpa diketahui oleh mereka semuanya. Langsung menyamar dari bagian mereka semua masuk ke dalam mobil. Singkat waktu ada mobil yang lewat, maka inilah kesempatan Clay untuk bisa menyamar. Akhirnya Clay pun berhasil menyamar dan berbaur bersama keamanan yang ada di tempat ini dan memudahkan untuk masuk ke dalam istana presiden. Singkat waktu kita diperlihatkanlah bahwa Ibu Presiden pun terhadir dan langsung menemui sang anak, menenangkan bahwa memang masalah ini adalah besar, tetapi ingat nak bahwa memang inilah kehidupan yang sangat kejam dan kita semua harus bisa menyelesaikannya secara sesama dan tempo yang paling singkat. Kembali lagi kepada Clay yang datang ke pinggiran untuk bisa melancarkan rencananya. Dia pun langsung membuka kostum untuk bisa menyamar jadi seseorang dan masuk ke dalam pesta presiden tanpa diketahui oleh siapapun. Lalu kemudian Ibu Presiden pun langsung datang kepada anaknya dan membawanya ke suatu tempat untuk melakukan perbincangan bersama komandan FBI. Di sana mereka semua langsung melakukan berumbuk dan langsung melakukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat sensitif sekali. Walaupun seperti itu, mereka semua harus tetap profesional karena hukum memang seharusnya tidak bisa dibeli, tetapi ini semua telah mendapatkan hal yang berbeda dan mereka pun harus menyiapkan alibi kepada komandan FBI supaya tidak ketahuan terhadap kriminal-kriminal yang telah mereka lakukan dan harus menutupinya secara rapat-rapat. He's in the house. Oh, prank, ternyata bukan Clay. Mereka pun langsung bergegas untuk bisa mencari keberadaan Clay. Tiba-tiba saja mereka telah mendapati Clay di sebuah taman dan langsung menodongkan senjata kepadanya. Seluruh pembunuh bayaran Black Horror sudah berada di tempat dan langsung bersiap-siap untuk bisa memecahkan kepala Clay. Akan tetapi Clay tidak akan seperti itu dan dia telah menyiapkan sebuah rencana untuk mendapatkan sebuah pesta yang sangat besar. Maka disinilah pertempuran pun dimulai. Das sekali, pertempurannya sangat brutal. Clay pun mendapatkan luka tusukan di bagian perut. Tiba-tiba saja Welsi datang untuk bisa melakukan negosiasi bersama Clay dan akan memberikan uang yang sangat banyak terhadap apa yang dilakukannya sampai seberat ini. Akan tetapi tekad Clay sudah bulat untuk bisa menghancurkan para bangsat online yang telah meraup keuntungan yang sangat mengerikan dari orang-orang yang lemah. Di sanalah Clay langsung bisa menghajar mereka semua walaupun presiden. Lalu kemudian suasana di mana Danforth sangatlah panik untuk bisa melindungi dirinya, maka dia sudah tidak terkontrol mengambil pistol di laci dan langsung membunuh komandan FBI. Sayang sekali, Clay pun langsung dipergoki oleh Veronica untuk bisa menyerah saja dan semuanya pasti sudah ada hukumnya. Di sisi lain, memang anak dajjal. Di sanalah si Danforth ini langsung mengancam ibunya sebagai presiden. Ya, situasi yang sangat menegangkan di mana Veronica bingung sebagai FBI atau akan melepaskan Clay dan dia memutuskan untuk bisa melepaskan Clay karena akan berterima kasih telah mengungkap siapakah yang telah membunuh ibunya. Maka disinilah kita akan mengetahui film pun telah berakhir. Ya, bagaimana kawan-kawan semuanya, film yang satu ini memang 100% brutal, di mana semua kehidupan yang ada di dunia ini telah tergambarkan oleh kita semuanya. Hidup memang penuh hukum, tetapi hidup juga perlu dengan adanya ancaman. Hukum itu runcing ke bawah dan tumpul di atas, itu sudah menjadi hukum alam. Kami ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton.
dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe, tendang loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan film-film terbaru bersama kami Kadia GC. Terima kasih, bye-bye.